Oke, kita mulai ya, guys. Aku izin share screen dulu. Ini layarnya baru kan? Kelihatan nggak? Kelihatan Kak, aman. Oke. Oke, sip. Jadi sekarang kita bakal bahas pendapatan nasional. Nah, kenapa sih aku pilih pendapatan nasional? Karena pendapatan nasional ini kan sering banget nih keluar dan dia juga termasuk materi yang bisa dibilang cukup gampang. Jadi kita tuh harus kuat fundamentalnya karena kalau misalnya kita tahu pendapatan nasional ini kayak bakal ngedongkrak banget nilai kita nantinya. Kalau misalnya kita ketemu sama materi ekonomi lain yang sulit gitu. Nah, kita belum kenalan. So, hi guys, nama aku Rizky Akuria Hairunisa. You can call me anytime. Ya, bercanda. Nama aku Sasha. Biasa dipanggil Sasha, tapi kalau menurut kalian ribet manggil Sasha, manggil Asti juga nggak apa-apa. Dan aku maba di UI jurusan akuntansi. Kalau kalian mau nanya-nanya, boleh DM IG aku, tapi nggak usah di-follow juga nggak apa-apa, DM aja. Oke, so agenda hari ini kita bakal bahas 4 subbab sih. Dan aku penasaran kalian dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira dari pendapatan nasional nih udah mudeng berapa? Dari 1 sampai 10. Biar aku tahu nih nanti pace-nya tuh kudu ngebut apa kudu gimana. Boleh dong guys, chat gitu. 1 sampai 10. Kalian udah pahamnya seberapa? Oke. Karena aku juga nggak tahu kalian udah berapa deh. Jadi aku bakal sedang-sedang aja kali ya. Karena ini juga ulang sih materi kelas berapa? 11 ya? So, pertama, ini kita bahas tentang dan manfaatnya. Kayak, kenapa sih kita harus belajar pendapatan nasional? Apa sih artinya? Jadi, pendapatan nasional ini adalah keseluruhan serta jasa yang dihasilkan suatu negara di dalam satu periode. Nah, periodenya ini biasanya dalam 1 tahun. Nah, itu pengertian. Terus, buat apa kita belajar pendapatan nasional ini? Pertama, kita bisa membandingkan kemajuan ekonomi dari waktu ke waktu. Kita bisa tahu, kayak, oh tahun kemarin ternyata kita pendapatan nasionalnya lebih tinggi loh. Berarti tahun depan kita harus ngapain? Itu bisa kita bandingkan. Habis itu, membandingkan perekonomian antar daerah maupun negara. Saya kita ngebandingin sama negara, let's say Malaysia gitu. Oh ternyata kita tuh masih di bawahnya loh, atau oh ternyata kita udah di atas sama Malaysia loh gitu. Dan itu berguna banget buat pada akhirnya menentukan kebijakan pemerintah. Ini manfaat yang ketiga. Jadi pemerintah bisa tahu kalau misalnya pendapatan nasionalnya tinggi, kudu ngapain, pendapatan nasionalnya rendah, kudu ngapain. Kita lanjut. Nah, tadi habis bahas pengertiannya, kita bahas tentang konsep pendapatan nasionalnya sendiri. Kalau kalian bisa lihat di sini, nah, GDP. GDP ini artinya seluruh pendapatan penduduk dalam satu negara. Maksudnya itu apa? Dia mau WNI, mau WNA, yang ada dalam satu negara itu dihitung ke dalam GDP. Nah, itu yang bisa kalian lihat rumusnya, pendapatan WNI ditambah pendapatan WNA. Di dalam negara, maksud di dalam negara, misalnya kita contohin Indonesia gitu ya. Terus habis GDP, kita punya lagi yang namanya GNP di sampingnya nih, Gross National Product. Bedanya GDP sama GNP apa? Kalau GDP dia ngomongin domestik kan, berarti lokasinya. Kalau GNP dia ngomongin nationality-nya. Jadi mau dimanapun mereka beda. Kalau
tetap dihitung ke dalam GNP-nya Indonesia. Terus ada nih pertanyaan di sini, kalau negara berkembang lebih besar GDP atau GNP-nya ya? Ada yang tahu nggak? Kalau negara berkembang lebih besar siapa? Ada yang tahu guys? Kalau dia negara berkembang itu besar di GDP-nya, karena ya WNA aja yang ada dalam situ dihitung kan, berarti WNA bisa sukses di negara itu, sementara orang WNI yang ada di negara lain itu sukses WNA yang dalam negerinya yang ada dalam Indonesia-nya gitu. Jadi ini harus dikitin banget sih, karena waktu itu sering keluar nih, kayak kalau negara maju berarti lebih gede siapa? Lebih gede GNP-nya. Berarti orang-orang, misalnya warga negara Amerika, berarti orang-orang Amerika itu mereka sukses-sukses dimanapun mereka berada. Itu contoh maksudnya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu tentang GNP, sekarang kita ke yang namanya NNP. NNP ini Net National Product. Ya, kalian tinggal ngurangin aja pendapatan dari GNP sama depresiasi atau yang kita sebut dengan penyusutan. Ini gampang lah ya. Terus kita punya lagi yang namanya Net National Income, di mana dia ini pendapatan nasional yang sudah bersih. Sudah bersih maksudnya dia sudah dikurangi pajak tidak langsung dan sudah ditambah dengan subsidi. Habis dari NNI, kita ke yang namanya personal income. Personal income ini bagian dari pendapatan nasional yang udah jadi milik personal. Ini panjang nih rumusnya. NNI tambah transfer payment dikurang dana sosial tambah pajak perusahaan tambah laba ditahan ditambah iuran asuransi. Ini kalau misalnya kalian lupa, nanti aku ada flashcard, jadi nanti aku share ke kalian buat review-review materi. Nah, habis itu kita terakhir nih, yang namanya disposable income. Disposable income itu berarti pendapatannya udah bersih. Maksudnya bersih di mana? Berarti udah dikurangi sama pajak langsung atau pajak perorangan. Pajak langsung itu contohnya kayak pajak pendapatan, kayak dia punya tanggung jawab sendiri terhadap pajak itu. Kalau misalnya pajak tidak langsung, itu bisa diwakilkan. Kalau pajak langsung yang ada dalam disposable income ini tidak bisa diwakilkan. Itu bedanya pajak langsung dan tidak langsung. Sampai sana ada yang mau ditanya? Ntar kalau misalnya kalian mau nanya, langsung chat aja ya, atau enggak on mic, terserah, nyamannya aja. Nah, terus konsep yang terakhir ini ngomongin tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini tingkat rata-rata pendapatan suatu negara pada periode itu. Nah, periode tertentunya ini biasanya balik lagi 1 tahun. Dan rumusnya kayak gimana? Ini rumusnya kayak rumus rata-rata biasa. Jadi pendapatan nasional, mau kita pakai GNP ataupun BDP, dibagi jumlah penduduk yang ada. Jadi kalau misalnya kalian negara maju, pakai GNP-nya. Kalau kalian negara berkembang, boleh pakai GDP-nya. Depends on mana yang lebih besar. Itu buat ngitung pendapatan per kapita. Dan dia ini sering digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan rakyat. Di pendapatan per kapita ini. Itu tadi kita ngomongin konsep. Terus kalau misalnya kita udah tahu tentang GDP, GNP, sampai ke pendapatan bersihnya, yaitu disposable income, sekarang kita
belajar tentang metode menghitung pendapatan nasional. Jadi kita di sini punya tiga metode. Pertama adalah di sini metode pendapatan. Metode pendapatan ini mengenai jumlah seluruh balas jasa atas faktor produksi. Maksudnya apa? Dia ini penerimaan dari rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen itu apa ya? Kalian udah pernah belajar tentang diagram kegiatan ekonomi belum? Udah ada yang paham nggak guys tentang diagram kegiatan ekonomi? Oke. Nah, ini jadi mengenai diagram kegiatan ekonomi nih. Tadi kita ngomongin kalau di metode pendapatan penerimaan rumah tangga konsumen. Nah, kalau kita lihat dari diagram kegiatan ekonomi, rumah tangga konsumen di sini, dia penerimaannya dari perusahaan. Bentar ya, aku coret-coret dulu. Ini dari perusahaan, dia memberikan uang kepada si rumah tangga konsumen. Uang ini yang kita dalam metode income tadi. Nah, terus bentuk uang yang diberikan dari perusahaan kepada si rumah tangga konsumen ini bisa karena sewa atau upah, gaji gitu kan, upah atau gaji, kemudian juga bunga atau profit. Profit itu sama dengan laba ya. Nah, jadi kita kalau misalnya hitung pendapatan nasional dengan metode yang income ini, tinggal nambahin aja apapun yang didapatkan oleh rumah tangga konsumen. Gampang kan? Kemudian kita punya namanya metode expenditure approach. Nah, jumlah seluruh pengeluaran dalam perekonomian nih. Pengeluarannya rumah tangga konsumen, pengeluarannya produsen, pengeluarannya pemerintah. Kalau misalnya kita lihat dari sini, nih, pengeluarannya perusahaan, ini kan, uang. Dia mengeluarkan uang buat rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen mengeluarkan uang untuk membeli barang, konsumsi. Kemudian pemerintah juga memberikan uang nih ke sini, memberikan uang juga ke sini ke jasa pelayanan ya, memberikan uang ke perusahaan misalnya kayak dalam bentuk subsidi gitu. Jadi kita clearin dulu. Tadi kita punya konsumsi, investasi, pengeluarannya pemerintah, serta ditambah ekspor dikurang impor. Itu tadi ngomongin tentang metode pengeluaran. Jadi pengeluaran dari rumah tangga dalam kegiatan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah itu jadi metode pengeluaran nih. G plus G plus X minus impor. Ini harus karena metode-metode ini juga sering keluar. Kemudian yang terakhir kita punya metode produksi. Ya, gampang, menambahkan produksi barang ada aja. Ini rumusnya price. Barang pertama dikali kuantitas pertama, price barang kedua, kuantitas barang kedua, ditambah bla bla sampai yang ke N gitu, atau jasa ke N. Atau bisa juga kita pakai yang rumus nilai tambah, kayak nilai output dikurangi nilai input. Itu juga bisa menghasilkan pendapatan nasional. Sampai sini ada yang bingung nggak? Oke, aman ya guys?
tadi kegiatannya udah kita bahas, kalian metode seperti. Nah, ini tadi kita udah bahas ya. Terus ini ada distribusi pendapatan nasional. Jadi alat ukur distribusi pendapatan nasional ini ada dua. Yang pertama ada yang namanya kurva Lorenz, yang kedua ada yang namanya indeks atau koefisien Gini. Ini nggak boleh kebalik. Kayak kalau misalnya kurva Gini atau enggak indeks Lorenz, boleh nggak? Tidak boleh. Oke. Jadi namanya tuh udah pasti itu, jangan sampai terkecoh. Pokoknya kalau yang kurva itu si Lorenz, kalau yang indeks atau koefisien itu si Gini. Udah fix itu. Kemudian kita bahas yang kurva Lorenz. Ini bentuknya kayak gini. Di sumbu X-nya persentase penerima pendapatan, di sumbu Y-nya persentase pendapatannya itu sendiri. Kalau misalnya pas waktu SMA itu difokusnya ke konsep-konsepnya dulu sih. Aku nggak pernah tapi kalau dihitung berapa besarnya ini atau bikin kurva Lorenz belum pernah. Nah, jadi kita fokusin sekarang, tapi kalau misalnya nanti ada kalian pengen bikin kurva Lorenz, penasaran, boleh tanyain aku. Nah, ini bentuk dari kurva Lorenz yang sebagai contoh aja nih. Terus kurva Lorenz itu bisa berubah-ubah kan. Ini bisa aja tiba-tiba lucut, mepet sama garis yang ini nih, ini aku kasih warna lain deh. Nih garisnya, Allah jelas banget gambarnya, sorry ya guys. Ini itu namanya garis diagonal. Nah, aku bersihin dulu. Ini begini. Ini namanya garis diagonal. Nah, kalau si kurva ini mepet, nah, berarti tandanya distribusi pendapatan yang ada di negara itu makin merata. Jadi kalau dia mepet berarti merata. Terus kalau misalnya dia jauh-jauhan, makin gendut nih, makin jauh. Nah, saya kayak gitu. Ya Allah. Saya kayak gitu lah ya. Itu berarti pendapatannya makin tidak merata, semakin besar ketimpangannya. Ini konsepnya harus keep in mind karena penting. Jadi kalau misalnya dia mepet berarti merata, makin merata ya, bukan merata. Kalau dia mepet makin merata, hampir mepet nih kayak gini, itu berarti makin merata. Tapi kalau dia makin gendut, itu berarti makin timpang. Nah, terus perhitungnya itu nanti ada di dalam indeks Gini atau koefisien Gini nih. Ini rumusnya cukup tahu aja dulu. Luas daerah X nih, luas daerah yang ini, di dalam sini dibagi luas segitiga. Luas segitiga itu yang mana? Luas segitiga itu yang ini segitiganya. Itu. Terus cara hitung koefisien atau indeks Gini-nya. Tapi aku nggak pernah nemu soal itu. Jadi intinya lagi-lagi konsepnya dulu kita perkuat. Nah ini balik lagi nih, kita ngeliat dari Pak nanti. Bagian pendapatan merata secara sempurna. Misalnya indeks Gini-nya 0, berarti bentuk kurva Lorenz-nya mepet. Udah mepet banget nih, sangat sempurna pembagian pendapatannya, makin merata distribusinya. Nah, kalau misalnya dia 0 sampai 0 sampai 0,4, itu dia hampir mepet tapi enggak mepet di situ. Kalau misalnya 0,4 sampai 0,5,
ketidakmerataan pembagian zakat ini rendah. Ya, berarti lebih gini. Nah, terus kalau misalnya dia 0,5 sampai kurang dari 1, dia distribusinya itu semakin tidak merata lagi, makin gendut lagi di sini. Nah, terus kalau misalnya dia 1, wah, itu dia udah tidak terselamatkan guys, udah sangat timpang kali. Itu namanya koefisien Gini. Jadi kalau misalnya dia makin kecil nilai koefisien Gini-nya, dia semakin merata. Kalau misalnya dia semakin sampai mendekati 1, itu berarti dia makin timpang distribusinya. Begitu. Tentang distribusi pendapatan. Ada yang mau ditanya nggak? Gimana guys? Jelas ya? Oke. Ini kayaknya kita udah selesai ke pembahasannya, karena emang pendapatan nasional nih simple ya. As long kalian paham konsep tadi, kayak indeks gini, kalau misalnya makin mendekati 0, mendekati 1 makin nyimpang. Terus juga ngapalin GDP, GNP, MNP, NNI, PIDI. Terus juga ngapalin metode pendapatan nasionalnya. Udah selesai. Itu kayak aman, aman banget sih. Apalagi pas waktu TBK kan jarang tuh yang namanya hitung-hitungan pas waktu kemarin sih aku. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu konsepnya, kalau kuat aja konsepnya itu seterusnya ekonomi gampang deh. Nah, sekarang kita bahas ke latihan soal. Kita ada 10 soal. Ini yang pengen nyoba itu enggak? Apa puyeng? Baik, ini kita pakai metode pendapatan. Metode pendapatan. Nah, tadi kita udah bahas pendapatan nasional, itu bisa dicari dengan 3 metode. Ada pendapatan, ada pengeluaran, ada yang namanya produksi. Pendapatan sendiri gimana? Nih, sama dengan didapatkan oleh rumah tangga dalam diagram kegiatan ekonomi. Pokoknya biasa atas faktor produksi. Pertama, kita punya yang namanya rent atau sewa. Kedua, kita punya namanya wage atau upah, gaji. Kita punya yang namanya I. I di sini itu adalah apa? Di sini ada 2 nih, bisa investasi, bisa interest. Tapi yang masuk ke metode pendapatan nasional I yang mana? Ada yang tahu gak guys? Interest, Kak. Ih, keren. Oke, jadi interest ya, atau bunga modal. Di sini dia masuk ke dalam metode pendapatan. Terus kita tambah apa lagi? Kita tambah sama yang namanya profit atau keuntungan. Nah, udah gampang. Kalian tinggal cari mana yang namanya rent. Rent kalau bahasa Indonesia siapa? Sewa. Mana yang sewa? Oh, ini nih. Sewa. Masuk 9.250.000. Terus ditambah siapa lagi? Wage. Wage itu tadi apa? Upah. Upah atau gaji. Oh, ada nih. 15 juta. Kita masukin. 15 juta. Terus tadi benar tuh. Interest. Kita di sini punya interest, bahasa Indonesia-nya bunga modal.
3.500.000. 3.500.000. Kita tambah lagi sama yang namanya profit. Profit ini adalah keuntungan, atau kalau misalnya kalian nemu namanya laba juga sama aja ya. Itu namanya profit. Nah, kita masukin deh 12 juta. Nah, udah selesai. Cuman rent, wage, interest, sama profit. Kita tambah semuanya. Hasilnya berapa? 0,000,005. Ini 7. Terus 3, 9. Ya, bener gak guys? Benar. Jadi, pendapatan nasional yang kita dapat dengan metode metode income ini sebesar 39.250.000. Nah, gimana? Ada yang bingung nggak? Oke, berarti aman ya sejauh ini ya. Kalau ada yang kalian kayak ngangong-ngangong gitu, bilang aja. Kalau akunya nggak jelas, bilang aja. Itu kan pendapatan nasional. Ini sebenarnya ini pakai metode, coba apa deh? Kalau misalnya kita lihat ada konsumsi, kita dapat pengeluaran. Ini sebenarnya ada pendapatan tapi nggak doang kali ya. Ini banyak ngomongin tentang pengeluaran nih yang diketahui. Ekspor impor, pengeluaran investasi, konsumsi, pengeluaran negara. Berarti dari yang diketahui aja kita udah tahu nih, metode yang kita pakai adalah metode pengeluaran. Karena yang kita ketahui ya mostly tentang pengeluarannya, konsumsi, pengeluaran negara, pengeluaran investasi. Rumusnya kayak gimana kalau misalnya pengeluaran? Nah, C sama dengan C plus I. I-nya beda sama yang tadi. Kalau I yang tadi I atau bunga, kalau I yang ini investasi. Jadi kalau bunga itu merupakan suatu pendapatan. Kita dapat bunga gitu. Kalau misalnya investasi itu, ya kita mengeluarkan uang buat invest. So, dia masuk dalam pengeluaran. C plus I plus Y. Y itu siapa? Pengeluarannya government. Ditambah ekspor dikurang yang kita tahu namanya impor. Nah, udah kita tahu nih, rumusnya udah dapat. Udah tinggal kita masukin aja deh apa yang kita ketahui di soal. Pertama, kita lihat siapa tuh? Konsumsi masyarakat. C. C ini konsumsi masyarakat berapa? 80 juta. 80 juta. Ditambah I. Si investasi. Investasinya berapa? 75. Nah, ini. Tambah siapa lagi? Tambah government. Pengeluarannya sih pemerintah. Pengeluaran pemerintah, pengeluaran negara sama J. 250.000 yang kita tahu di soal. Ditambah ekspor kurang impor. Coba kita langsung kurangin aja kali ya. Berapa? Ekspor 50 dikurang 35. 15 juta. 15. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kita tambahin semua. Ada yang dapat gak? Berapa ini guys?
Banyak ya. Bener gak? Bener, Kak. Mantap. Oke, thank you. Berarti pendapatan nasional yang kita dapatkan dari metode pengeluaran ini adalah 420 juta. Pendapatan nasional. So, ini tuh harus kuat deh pokoknya. Sayang banget kalau misalnya yang gampang, kitanya nggak ngerti. Karena ada banyak materi ekonomi yang susah lain yang menunggu. So, ini harus kalian kuasai. Oke. Kita ke soal ketiga. Hitung lagi. Wah, panjang. Oke. Dibahas nggak nih? Apa ada yang mau ngerjain dulu? Kita baru tahu DP. Nah, nih. Si PDB sama dengan BDP ya, sama aja. BDP bahasa Inggrisnya. Kita tahu PDB-nya, kita suruh nyari sampai di DI. Table income. Jadi, tanya dari BDP dikurang menuju DNP. Terus kalau kita udah nemu DNP, kita nyari ke NNP. Udah nyari NNP, kita nyari NNI. Dari sini kita dapat personal income, baru disposable income. Wah, berat ya. Tapi ini tinggal tambah kurang. Udah, gitu doang. Ini langsung aja kali ya. Kita ke GNP. Karena GDP-nya udah diketahui kan. GNP itu apa tadi? GDP 13.400 dikurang sama produk neto luar negeri. Produk neto luarnya 400. Nah, kita di sini berarti 13.000. Nah, dari sini kita nyari lagi yang namanya NNP. Artinya apa? GNP udah dikurangin sama apa? Depresiasi. Ini kita nyari NNP. 13.000 dikurang depresiasi. Ada nggak tuh depresiasi? Kita cari. Namanya bukan depresiasi, penyusutan. Sama aja ya. Nemu penyusutan. Ada. Berarti dari 13.000 ini kita kurang 240 deh. 240. Kita kurang. Berarti ya. Nah, kita udah dapat NNP segini nih. Terus kita cari yang namanya NNI. NNI itu dia net national income. Kalau kalian lupa, nanti bisa lagi rumus-rumusnya santai. Jadi, karena 12.160 ini kita kurang sama yang namanya pajak tidak langsung. Dari situ ada. Kita cek dulu kali apa yang udah kita masuk. Ini udah. Kita udah. Pajak tidak langsung. Nah, kita masukin ke sini. 1.500. Ini nanti kita dapat yang namanya NNI. 11.260 ke sebelumnya. Jadi NNI ini kan tadi sorry guys.
Jadi NNI ini kan tadi NNP yang dikurangin pajak tidak langsung dan ditambah subsidi kan. Tapi di sini kita nggak ketemu subsidi. Gimana dong? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya dari soal tuh ada yang nggak usah di santai aja. Oke, sekarang kita lanjut ke PI. PI ini dari NNI kita tambah sama yang namanya transfer payment. Transfer payment-nya ada nih di sini. Nyeng. 250. Ya, ini tambah ya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran transfer payment itu apa? Jadi transfer payment tuh semacam uang yang kita dapat, tapi bukan dari balas jasa, balas atas faktor produksi gitu, bukan semacam gaji, tapi balas jasa atas hal yang udah kita lakuin tahun-tahun sebelumnya, kayak apa ya, pensiunan, balas masuk dalam transfer payment. Kita dapat 11, 5, 10. Terus habis itu kita kurangin deh sama apa aja tadi, kayak di personal income itu dikurangi dengan iuran asuransi, dikurangi lagi sama laba ditahan, dikurangi lagi sama pajak perseroan atau pajak perusahaan. Berapa dia? Gimana? Itu 800. Masukin deh ke dalam rumus tadi. 800 dikurang. Ini kita sini ya. Kita dapat berarti 10, 7, 10. Nah, kita udah dapat PI nih. Langkah terakhir, berarti apa? Disposable income, di mana dia ini pendapatan yang bersih, yang udah bisa dia pakai buat belanja, yaitu dikurangi dengan si pajak langsung. Nah, pajak langsungnya berapa? 800. Nih, kita kurang, kita dapat deh hasilnya 9.910 M. Nah, ini nih, dari awal kita tahunya cuma GDP, kita itu terus sampai akhir banget kita dapat pendapatan yang udah bisa kita belanjain, yaitu disposable income. Ada berarti jawabannya yang dua. Sampai sini boleh dicerna dulu guys. Kalau ada yang bingung boleh ditanya. Silakan dicerna dulu. Oke. Ini aku bersihin ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini insya Allah nggak hitung-hitungan. Kan banyak konsep. Nah, dengan menggunakan pendekatan produksi, besar pendapatan nasional dapat dihitung dengan, ada yang tahu jawabannya? Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang jumlah investasi? Yang A ya, Kak? Yes, benar sekali. Ya, contoh. Ada-ada aja punya nama. Jadi, bener banget nih katanya. Ya Allah, masa harus terus sih? Bener banget katanya dia dengan menggunakan pendekatan produksi, jawabannya yang A. Kalau yang B siapa? Nih, kita lihat berarti kalau yang B tuh ada rent, ada wage, ada interest, ada profit. Berarti ini dengan pendekatan
pendapatan. Semua didapatkan oleh konsumen. Kemudian yang bawah punya C plus I plus G, konsumsi, ada investasi, pengeluaran government, dan neto ekspor. Ini berarti dengan metode pengeluaran, semua yang dikeluarkan oleh rumah tangga, itu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah. Yang tadi tuh udah kita lihat di diagram kegiatan ekonominya. Yang ini berupa investasi, ini mah cuma tambahan aja ya, buat nambahin opsinya. Padahal aslinya cuma ada 3. Kita udah clear berarti ya, soal nomor 4. Gampang. Sekarang soal nomor 5. Nah, ini nih, yang tadi udah disebut-sebut, yang udah kita hitung-hitung. Jawabannya apa? A, B, C, D, E, F, G. Pendapatan bersih. Iya. Ya, benar-benar. Oke, mantap. Jadi, disposable income ini, yang tadi udah kita hitung, dia dari awal sampai mentoknya, berarti dia udah bersih banget tuh, dari kurang-kurang macam-macam, udah tambah macam-macam, sangat bersih. Pendapatan bersih. Dia sudah siap untuk dibelanjakan, disposable income. Kalau NNI plus transfer payment, apa ini? Plus transfer payment, ada. GDP dikurang pendapatan WNA. GDP dikurang pendapatan WNA. Ini harusnya neto ya. Karena kalau misalnya kita mau nyari GNP itu harus GDP dikurang pendapatan WNA, tapi kita tambah lagi sama pendapatan WNI yang tinggal di negara lain. Itu kalau mau nyari GNP. Kita udah clear berarti. Yang ini lanjut ke soal nomor 5 udah 6. Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Ada yang tahu nggak? Dia sering dipakai buat ngitung kesejahteraan. Indikatornya nih. Berarti C. siapa dong? Yes! Contoh keren deh. Pendapatan per kapita. Iya, betul sekali. Tadi udah kita bahas ya ini ya. Gampang lah. Pendapatan nominal ya. Nominalnya ada. Pendapatan bebas, pendapatan perbandingan, nggak ada macam-macam ini. Dia ngecek aja. Right, ini berarti udah nih, keren. Lanjut ke soal nomor 7, PNB. PNB ini sama dengan GNP, Produk Nasional Bruto. Nasional Produk. Apa tuh? Tadi udah kita bahas di soal nomor 5. Ada yang bisa jawab gak? Oke. Jadi kalau misalnya soal nomor 7 ini, jawabannya adalah C. Warga negaranya di dalam dan luar. Kayak yang udah kita hitung tadi. Nah, kalau misalnya A itu gimana? Warga negaranya di luar negeri. Itu kurang lengkap ya. Harusnya kan warga negaranya di mana aja. Mau dia dalam, mau dia luar, itu masuk ke dalam PNB. Jadi yang A ini udah pasti salah. Kemudian yang B, kita punya siapapun yang ada dalam satu negara. Ini maksudnya berarti
ke GDP domestik. Siapapun mau dia WNI, WNA, kalau dia produksi di dalam negara itu udah masuk ke dalam GDP, GDP. Itu yang B. Yang C tadi benar ya. Ini GNP. Kalau yang D ini udah sangat ngawur sekali, udah sangat pakai sekali ya, sangat ngawur sekali. Warga negara asing di dalam negeri. Nah inilah namanya aja tadi PNB gitu kan, nationality. Let's say WNI gitu, kita pakai Indonesia. Berarti kan warga negara Indonesia aja yang dihitung kalau misalnya PNB. Nah di sini tadi warga negara asing. Udah sangat salah. Tidak mungkin jawabannya yang ini. Haram jawab yang dodol. Nah, cukup clear kayaknya ya. Tapi kalau kalian mau nanya, silakan. Lalu terbuka lagi. Alright, kita masih ada 3 soal. Lagi, dikit-dikit. 8. Kegiatan ekonomi. Nah, ini masuk ke dalam diagram yang tadi. Ada yang bisa jawab? Misalnya kita bikin diagram kayak gini. Rumah tangga government. Ini siapa ya? Input. Terus ke sini. Rumah tangga konsumen. Rumah tangga government. Astagfirullah. Rumah tangga ini. P. Perusahaan. Terus kita ya pasar output atau pasar barang dan jasa. Kalau input pasar faktor produksi. Nah, kira-kira yang dilakukan oleh rumah tangga ini maksudnya rumah tangga konsumen sih. Apa yang dilakukan dia di dalam ini, dalam diagram ini? Untuk sementara kita nggak naruh government dulu, jadi kita fokus kedua ini dulu aja. Apa yang dilakukan rumah tangga konsumen di dalam kegiatan ekonomi dalam diagram ini? Ada yang tahu? Oke. Jadi rumah tangga konsumen ini di jalan ceritanya di dalam kegiatan ekonomi dia ini ke pasar input memberikan resources, sumber daya. Misalnya ada orang, ada perusahaan. Ini orang ini kita bilang rumah tangga konsumen, perusahaan ini kita bilang rumah tangga produsen. Nah, orang ini pastikan ke dalam perusahaan ini dia bisa aja ngejual sumber daya yang dia miliki, sumber daya alam misalnya. Dia punya ayam, dia ngejual ayam ke perusahaan ini. Atau dia punya keahlian, berarti dia menjual keahlian dia buat rumah tangga produsen atau perusahaan ini. Jadi, dia ini berarti yang punya faktor produksi itu input sama aja. Faktor produksi, barang dan jasa. Dalam bentuk barang ataupun jasa. Yang punya faktor produksi dan yang menyediakan. Yang punya sama yang menyediakan sama ya. Yang memiliki sama juga artinya. Sama lah, intinya dia yang punya faktor produksi. Terus, faktor produksi itu nanti diolah oleh rumah tangga produsen, perusahaan. Sama si perusahaan, ayamnya bisa diolah jadi apa? Apa ya? Ayam jadi ini ayam goreng. Atau biasanya si konsumen ini, saya Pak Tono,
Pak Tono ini menyediakan jasanya jago masak. Jadi diolah oleh rumah tangga produsen, si perusahaan ini menjadi suatu output yang utuh, barang atau jasa yang utuh, barang dan jasa. Nah, nanti barang dan jasa itu kembali lagi ke konsumen. Maksudnya kayak gimana? Dari si perusahaan, dia udah ngolah makanannya, udah dimasak, terus dia jual deh ke rumah tangga konsumen lagi. Jadi dia yang menggunakan nih si rumah tangga konsumen, pengguna barang dan jasa, atau kita bisa sebut output, pengguna barang serta jasa. Itu alurnya sih rumah tangga konsumen. Kalau rumah tangga produsen berarti kebalikannya, yang menggunakan faktor produksi dan yang punya dan menjualkan faktor produksi. Kalau perusahaan berarti yang menjualkan barang dan jasanya, output. Berarti jawabannya yang mana? Nih kalau kita lihat dari A, penghasil barang dan jasa. Yang menghasilkan aja sih perusahaan, rumah tangga produsen ini menghasilkan output. Salah. Yang B, pemilik faktor produksi. Benar, penghasil. Sama aja dong. Menghasil barang dan jasa. Salah nih. Pengguna barang dan jasa, tapi benar ya. Kita punya yang D, pengguna faktor produksi. Waduh, pengguna faktor produksi kata dia. Udah sangat salah sih. Rumah tangga konsumen justru dia, si Pak Tono tadi, memberikan resources yang dia miliki kepada produsen. Itu udah salah berarti ya. Yang A, B, D, udah pasti salah. Jadi jawabannya Chopin. Ada yang bingung di dalam diagram ini sering keluar. Ya Allah, berapa kali aku ngomong sering keluar ya. Gampang sih. Kayak apa yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari aja, yang kita pelajarin hari ini tuh. Nah, berarti udah clear. Tapi kalau mau nanya langsung aja tanyain. Kita ke pertanyaan 9 dulu. Nah, ini dia. Kurva yang tadi aku bilang. Di kurva Lorenz. Bukan kurva gini. Jangan sampai salah. Kalau ngeliat soal tulisannya kurva gini, udah buang-buang itu. Kagak usah. Ada yang bisa? Nomor ini 9. Ini balik lagi nih sama kayak tadi. Dia makin mepet, makin merata, makin gendut, makin timpang pendapatan, distribusi pendapatan di negara itu. Berarti yang mepet siapa aja tuh? Nih yang mepet, pedagang. Oh, pedagang. Oh, lanjut. Yang paling nggak mepet, yang paling jauh, yang paling gendut siapa? Oh, ini nih, paling mentok, petani. Oh, petani. Oh, ini. Berarti pedagang paling mantap, petani paling, nah, gitu. Terus kita masukin lagi deh ke dalam si opsi. Pendapatan buruh dan petani semakin merata. Wih, katanya petani merata masa. Salah banget tuh berarti kan. Kita udah lihat nih, petani paling gendut. Nggak mungkin berarti. Kurvanya aja paling begitu, paling jauh. Berarti dia paling timpang. Berarti yang A itu bukan. Yang B, pendapatan pedagang dan PNS semakin merata.
Bener nggak tuh ya? Kita lihat pedagang. Iya, pedagang iya. Right. PNS. PNS ada di keduanya pedagang. Bolehlah kita simpan. Terus kita punya yang C. Pendapatan pedagang dan PNS semakin timpang. Waduh. Ini pedagang udah senyum nih. Masa dia senyum gara-gara timpang? Enggak dong. Jadi, itu udah pasti salah. Semakin mepet, semakin merata. Ini berapa kali pokoknya kita ulangin. Biar cantol. Terus, pendapatan petani lebih merata dari pedagang. Wah, petaninya sedih tuh. Di sini, pedagangnya senyum. Pendapatan petani lebih merata. Salah banget dong. Justru pendapatan pedaganglah yang lebih merata. Jadi jawabannya yang B, B. Sampai sini ada yang mau ditanya? Gimana? Silakan dipahami dulu. Enggak, oke. Ya, kita lanjut berarti bisa ya. Bersihin. Clear control. Soal terakhir. Kita sekarang dalam mengukur pendapatan nasional dapat digunakan pendekatan ini harusnya ada kecuali. Sorry guys. Saya tambahin. Pendapatan kecuali. Apa tuh? Baik, Kak. Di aku duduk ya. Yes. Investasi. Jadi ulang-ulang dari pas materi, pas soal juga. Udah kita ingat kalau misalnya metodenya itu ada 3. Ada yang pengeluaran, penerimaan, produksi. Tapi investasi ini nggak ada. Ya, keluar ya. Bukan tidak keluar, bukan termasuk metodenya. Jadi jawabannya benar investasi. Oke, terus ini udah soal terakhir nih. Adakah kalian yang pengen ditanya atau udah clear? Kalau udah clear, oke. Bermanfaat ya guys, makasih udah menyempatkan mampir bersama aku. Sangat ngejar PTN-nya guys, kalian keren. Oh iya, BTW, kalian materi ekonomi yang menurut kalian paling apa? Biar nanti kita fokusin ke situ aja. Karena bahas kalian gampang apa yang belajar ini gitu lagi. Yang menurut kalian paling susah apa? Ntar aku stop share dulu ya. Ada nggak? Pasar gimana pasar? Kalau aku dulu kesusahan di pasar sih. Elastisitas, permintaan, penawaran. Susah banget. Aduh, gimana dong? Uh, akuntansi susah gak? Susah. Kalau antara akuntansi sama pasar, lebih susahan siapa menurut kalian? Akuntansi sama elastisitas gitu-gitu. Lebih susah siapa? Akuntansi. Oke, berarti ini akuntansi nanti bakal ada prioritas ya.
akuntansi, terus ilmu ekonomi gimana? Itu gampang sih. Susah tuh permintaan, penawaran. Kalau dulu menurut aku, kalau permintaan penawaran sama elastisitas susahan siapa? Pokoknya pasar-pasaran. Oh, atau teori perilaku konsumen produsen menurut kalian susah gak? Tadi katanya sih udah dibilang ya susah semua ya. Oke, berarti yang kita ituin aku tadi dulu ya. Alright, thank you so much guys for joining today's class. Kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya, boleh tanyain ke aku. Ya, ini kan aku ada ininya. Ini kalau kalian pengen review, bisa nggak ya dibuka? Ini aku bikin flashcard pendapatan nasional, tapi rumus-rumusnya kan. Kalau konsepnya gampang lah nanti aja. Oke, ini kita akhiri ya. Ya, bye-bye. Makasih. Semoga bermanfaat lagi hari ya. Enggak, bulan depan. Dadah. Makasih. Yoi. Bye. Alif. Ini aku live juga kali ya. Oke. Sama-sama. Bye. Host. Boleh live ya. Live ya. Oke. Bye. Thank you.